Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM 202.1050.1029. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang memori virtual. Untuk mempersingkat, kita langsung saja. Adapun pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pertama latar belakang dari memori virtual itu, kemudian ada domain paging, page replacement, alokasi frame, tracing, contoh sistem operasi. Yang pertama, latar belakang. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan program. Nah, memori virtual ini biasanya diimplementasikan menggunakan domain paging atau domain segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma page replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Kedua, domain paging. Domain paging adalah sistem paging dengan swapping seperti pada gambar 8.2. Lihat di sini gambarnya. Page itu diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah swap ke memori menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping. Bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak pernah ditukar ke memori kecuali page itu diperlukan. Nah, untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk digunakan valid invalid bit. Tabel page untuk page yang berbeda di memori di set valid, sedangkan tabel page untuk page yang tidak sedang di memori ada pada disk di set invalid. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung domain paging sama dengan perangkat keras untuk sistem paging dengan swapping, yaitu tabel page, memori sekunder, dua itu ya. Kemudian lanjut performansi domain paging. Domain paging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadi page fault. 0 itu lebih kecil atau sama dengan P, dan P itu lebih kecil atau sama dengan 1. Maka efektif access time didefinisikan sebagai EAT sama dengan 1 kurang P kali MA tambah P kali page fault time. Nah, untuk menghitung efektivitas class time harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk melayani page fault. Page fault itu menyebabkan terjadi ada trap ke sistem operasi, menyimpan register dan status proses, menentukan interrupt adalah page fault, memeriksa page akuan legal atau tidak, dan menentukan lokasi page pada disk, dan seterusnya. Kemudian page replacement, di mana page replacement itu diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel page dan tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Nah, untuk langkah-langkah page fault yang memerlukan page replacement, seperti gambar ini, lihat gambarnya seperti ini. Ini prosesnya, langkah-langkah untuk page replacement-nya. Yang pertama itu adalah cari lokasi page yang diharapkan pada disk. Yang kedua, cari frame kosong dengan cara pertama, bila ada frame kosong, gunakan. Bila tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Kemudian simpan page korban ke disk, ubah tabel page. Ketiga,
batch page yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel page. Kemudian 4, mulai kembali proses user. Kemudian algoritma page replacement. Terdapat beberapa algoritma page replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma page replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata fault terendah. Terdapat beberapa algoritma page replacement, antara lain adalah algoritma first in first out atau FIFO, disingkat FIFO, optimal dan least recently used LRU. Optimal dan least recently used LRU ya. Yang pertama algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana. Nah, algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah batch bila batch tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Ilustrasi algoritma FIFO dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian logaritma optimal. Nah, algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Bladys anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata page fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetap, tetapi sulit implementasinya. Ilustrasi dari algoritma optimal dapat dilihat pada gambar ini. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, algoritma least recently used atau LRU merupakan algoritma penggabungan dari kedua algoritma tadi, yaitu algoritma FIFO dan optimal. Nah, prinsip kerjanya adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu yang terlama. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Kemudian yang ke-6, alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Jumlah minimum frame per proses ditentukan oleh arsitektur di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Kemudian alokasi global dan alokasi lokal. Nah, untuk global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Sementara pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Kemudian yang terakhir adalah tracing, di mana kegiatan aktivitas paging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma local atau priority replacement. Grafik terjadinya proses tracing pada sistem multiprogramming dapat dilihat pada gambar. Mungkin demikian apa yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.